Guys, siapa sih di sini yang nggak kenal sama P. Diddy? Saat ini namanya menjadi sorotan publik setelah ada dugaan kasus gelap yang melibatkan banyak artis Hollywood, guys. Bahkan katanya Justin Bieber juga ikut jadi korban. Kasus ini benar-benar menarik perhatian warganet, buat penasaran dan cukup kompleks. Nah, sekarang akan kita bahas alur dari kasus ini satu persatu. Buat yang penasaran, jangan di skip video ini, tonton sampai habis dan mari kibas. Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, pembahasan kita kali ini tentang kasus gelapnya P. Diddy yang perlahan terungkap ke publik, yang ternyata ada rahasia janggal dan mengerikan di baliknya. Jadi guys, seperti yang sudah banyak orang tahu, mungkin penggemar musik hip hop dan industri hiburan global gak asing lagi ya sama namanya P. Diddy. Sean John Combs atau lebih dikenal dengan nama panggung P. Diddy merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam industri musik hip hop dan R&B Amerika, guys. P. Diddy memulai karirnya sebagai intern di Uptown Records sebelum akhirnya mendirikan label rekamannya sendiri yang bernama Bad Boy Records pada tahun 1993. Keputusannya untuk terjun ke dunia musik sebagai produser dan kemudian sebagai artis sendiri menjadi titik balik dalam karirnya yang penuh prestasi. P. Diddy dikenal dengan berbagai nama panggung sepanjang karirnya, termasuk Puff Daddy, Puffy, dan Diddy. Perubahan nama ini seringkali mencerminkan fase berbeda dalam karirnya dan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang rapper, P. Diddy mencapai kesuksesan besar dengan album debutnya No Way Out pada tahun 1997 yang memenangkan Grammy Award untuk album rap terbaik. Hit-hit seperti Can Nobody Hold Me Down dan I'll Be Missing You menjadi lagu ikonik yang mendefinisikan era musik hip hop akhir 1990-an. Nah, selain berkecimpung di dunia musik, P. Diddy juga dikenal sebagai pengusaha yang sangat sukses, guys. Kekayaannya itu melimpah ruah. Bahkan Forbes pernah mencatat kekayaan bersihnya P. Diddy itu sekitar 1 miliar dolar AS. Itu kalau dirupiahkan bisa belasan triliun lebih, guys. Dan hal tersebut menjadikannya salah satu musisi terkaya di dunia. Keren banget ya. P. Diddy ini juga dikenal dengan pesta-pesta mewah yang diadakannya dan dihadiri oleh bintang-bintang ternama di Hollywood, guys. Tapi meskipun bergelimang harta dan kemewahan, P. Diddy ini juga aktif melakukan kegiatan amal, guys. Salah satunya mendirikan Diddy's House Social Program, di mana itu sebuah organisasi yang diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang beruntung, guys. Pengaruhnya dalam membentuk tren musik dan gaya hidup selama lebih dari 2 dekade membuatnya banyak memiliki penggemar, banyak yang menghormati dan mengagumi P. Diddy, guys, terutama di kalangan penggemar hip hop dan juga R&B. Wah, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, perjalanan karirnya P. Diddy itu keren banget ya, guys. Pencapaiannya, kemewahannya itu bener-bener keren banget. Pantesan aja dia banyak punya penggemar ya. Tapi siapa sangka, guys, di balik prestasi dan kemewahannya ada segudang rahasia yang menghebohkan publik saat ini, yaitu tentang pesta dan perdagangan yang tengah melanda dunia Hollywood saat ini. Nah, jadi kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh mantan kekasihnya P. Diddy, Jesse Ventura, pada 16 November 2023 lalu, guys. Melansir dari Al Jazeera, Casey ini menuduh P. Diddy melakukan tindakan selama mereka menjalin hubungan 11 tahun, guys. Dan inilah awal yang membukakan pintu untuk tuduhan-tuduhan lain bermunculan ke publik, guys. Setelah gugatan Casey, muncul tuduhan-tuduhan lain pada 23 November 2023. Joy Dickerson dan seorang penggugat anonim mengajukan gugatan terhadap P. Diddy atas tuduhan dan penggunaan narkoboy secara paksa terjadi pada awal tahun 1990-an. Kemudian pada 6 Desember 2023, seorang perempuan yang tidak teridentifikasi menuduh P. Diddy dan 2 orang lainnya saat ia berusia 17 tahun pada tahun 2003. Dan pada 26 Februari 2024, produser musik Rodney Leroy Jones mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Jones menuduh P. Diddy melakukan tidak diinginkan, pemaksaan tindak pekerja, dan menggunakan narkoba ilegal yang dipaksakan. Wah, gila, guys. Ternyata P. Diddy yang selama ini dikagumi oleh semua orang menyimpan banyak rahasia di baliknya ya.
Kenapa bisa ada tuduhan seperti ini dan kasusnya viral di publik? Apakah ada bukti? Jadi guys, melansir dari Reuters pada 25 Maret 2024, beberapa tempat tinggal P. Diddy di Los Angeles dan Miami digerebek oleh Divisi Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Penggerebekan ini terkait dengan investigasi perdagangan. Kemudian pada 16 September 2024, P. Diddy ditangkap di New York atas tuduhan dan pemerasan. Dalam penggerebekan rumah P. Diddy, pihak berwenang menemukan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan, termasuk narkoboy 15 dengan nomor seri yang dirusak dan lebih dari 1000 botol baby oil dan pelumas. Bukti ini dianggap mendukung tuduhan bahwa P. Diddy korbannya secara fisik, emosional, dan verbal. Nah, jadi buktinya itu ditemukan dari penggerebekan di rumahnya P. Diddy, guys. Tapi nggak sampai di sana aja, guys. Kasusnya P. Diddy ini nggak cuma mengguncang industri musik aja, tapi juga menyeret nama-nama besar lainnya dalam dunia hiburan. Melansir dari Times of India, sejumlah selebritas ternama diduga memiliki kaitan dengan kasus ini, meskipun tingkat keterlibatan mereka masih berupa spekulasi. Spekulasi ini semakin kuat setelah beberapa artis ternama terlihat melakukan tindakan yang mencurigakan di media sosial, guys. Misalnya penyanyi Usher dan Pink dilaporkan menghapus postingan mereka di platform X. Tindakan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya untuk menghapus jejak digital yang mungkin terkait dengan P. Diddy atau pesta-pesta yang ia selenggarakan. Nah, selain itu ada juga Justin Bieber. Siapa sih di sini yang nggak kenal Justin Bieber, guys? Justin Bieber juga ikut menjadi subjek spekulasi, guys. Dia ini pernah berinteraksi dengan P. Diddy di awal karirnya. Beberapa pihak menduga bahwa Bieber mungkin menjadi salah satu korban dari aktivitas ilegal P. Diddy. Saat itu Justin Bieber masih berusia 15 tahun. Pada rekaman video yang viral tersebut, Diddy menyatakan, "Saat ini dia memiliki 48 jam bersama Diddy, di mana kami berkumpul dan apa yang kami lakukan kami tidak bisa mengungkapkannya. Tapi ini jelas merupakan impian anak berusia 15 tahun." Ucapnya disambut senyuman Bieber. Garis bawahi kata-kata "apa yang kami lakukan tidak bisa kami ungkapkannya." Jelas hal tersebut menimbulkan kecurigaan publik ya, guys. Meskipun gak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini, tapi fakta bahwa Bieber dengan P. Diddy pernah dekat di masa lalu menimbulkan pertanyaan dari banyak orang, guys. Gimana tentang sifat hubungan mereka? Dan mungkin aja Bieber memiliki informasi yang lebih relevan tentang kasus ini, guys. Dan kalian tahu gak sih, ada yang lebih gong lagi? Kenapa aku sebut tadi ini kasus gelap dan ada rahasia yang mengejutkan di baliknya? Karena P. Diddy ini diduga melakukan ritual. Gila, ngeri banget cuy. Ada konspirasi baru lagi nih muncul, guys. Nah, jadi dugaan ini semakin kuat setelah ada terowongan di bawah tanah yang ditemukan otoritas federal Amerika. Dan publik menyebutkan di sana ada tempat pemujaan rahasia. Ada sejumlah postingan yang mengungkap kalau terowongan tersebut digunakan sebagai tempat pemujaan para pengikut Diddy yang berhubungan dengan Illuminati, guys. Gila, ini serem banget gak sih? Gila, ini serem banget gak sih? Jangan-jangan udah banyak selama ini. Soalnya ya guys, menurut FBI banyak benda-benda asing dan suara-suara aneh yang terdengar di dalamnya, sehingga banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan ritual-ritual aneh yang mengerikan. Nah guys, jadi ini sedikit gambaran tentang kasusnya P. Diddy yang lagi viral dan heboh banget di media sosial. Gimana? Sampai sini udah tahu kan tentang kasusnya P. Diddy kayak gimana alurnya? Memang belum ada penjelasan yang konkret terkait kasus ini, guys. Tapi kalau misalnya hal ini bener, semoga P. Diddy bisa segera ditindaklanjuti supaya tidak ada berikutnya, guys. Kan serem banget ya kalau misalnya dibiarin gitu aja. Kalau menurut pendapat kalian gimana, guys, tentang kasus ini? Aku mau tahu sudut pandang kalian seperti apa, atau mungkin kalian punya teori konspirasi yang lain? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian mau kita bahas apa lagi di konten selanjutnya, bisa komen di bawah juga ya. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Media Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.